P21 ini adalah satu kode surat yang dimiliki oleh pihak kejaksaan yang intinya di dalamnya menyatakan berkas perkara atas nama seorang tersangka itu telah lengkap. Kemudian yang kedua, ada tanggal keluarnya P21. Kemudian yang ketiga, ada nomor daripada P21 tersebut. Dan yang ketiga adalah pelimpahan selanjutnya atau yang kita sebut tahap 2. Kalau ada pernyataan-pernyataan informal, berarti itu bukan P21. Karena P21 basisnya adalah pada selembar kertas administratif. Aku yakin belum P21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam rekan-rekan media dan juga para YouTuber. Alhamdulillah yang malam hari ini bertempat di tempat biasa. Kami kali ini akan melakukan press conference yang eksklusif ya. Eksklusif karena ini gabungan dari tim hukum yang ada. Nah, jadi ini luar biasa. Jadi memang di kubu ini tidak ada kubu-kubuan. Ya, tidak ada blok sana, nggak ada blok sini. Ya, hari ini kita akan membahas informasi yang sangat aktual dan up to date, yaitu tentang perkembangan terakhir kabar P21 yang kabarnya, nah itu kabarnya sudah ada semenjak tanggal 2 Juni yang lalu. Dan hari ini Sabtu ya 6 Juni 2026 sudah 3 hari semenjak dibacakannya, atau sebenarnya bukan dibacakan ya, malah dinarasikannya seolah-olah adalah P21. Sebenarnya itu belum ada. Maka saya juga berani menyampaikan, nah ini ya beberapa hari yang lalu di media yang sama ya. Jadi saya berkata bahwa aku yakin belum P21. Kenapa saya bisa mengatakan belum P21? Di sini ada Pak Komjen Purnawirawan Polisi Ugroseno yang Wakapolri 2013-2014. Ada juga Pak Abdullah Al-Katiri dan ada juga Mas Abdul Ghafur Sangaji. Ya, 2 lawyer yang sangat luar biasa dan satu seorang purnawirawan polisi yang sangat luar biasa. Nah, saya ingin minta pendapat dulu dari Pak Ugroseno dan kemudian nanti akan disambung dengan beberapa topik karena kita akan bahas yang pertama soal P21 dan yang eksklusif hari ini adalah kita akan tunjukkan ya surat P21 yang seharusnya itu seperti apa dan nanti akan diulas bisa oleh Pak Ugro, Mas Ghafur atau juga Pak Al-Katiri ya tentang hakikat dan arti surat yang ada di surat P21 ini apa sebenarnya dan di situ harus memuat apa. Itu harus jelas, jangan cuman koordinasi apa. Dan kemudian dikatakan nanti ada pelimpahan apa, itu ada di P21. Selanjutnya nanti mungkin Pak Al-Katiri akan saya minta juga masukannya soal kalau ada misalnya wajib lapor dan kemudian dari beberapa hal yang tadi beberapa waktu yang lalu kita juga sudah melakukan rapat soal itu. Pertama Pak Ugro, bagaimana perkembangannya soal pendapat Bapak soal P21 yang ini ada sekarang. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Mas Roy, Ya. Pak Al-Katiri, Mas Ghafur. Ya. Jadi saya melihat di sini tidak bisa memastikan apakah P21 sudah diberikan oleh jaksa penuntut umum atau jaksa peneliti kepada penyidik Polda Metro Jaya. Kenapa? Karena seharusnya P21 menurut pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 itu seharusnya berbeda dengan sebelum terbitnya pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026. Ya, jadi dalam kepastian hukum semuanya ditulis jelas di situ. Nah, saya menyoroti di sini dengan penelitian formil dan material yang dilakukan oleh jaksa peneliti terhadap berkas perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan beberapa orang. Kemudian sudah dilakukan restoratif justice dan kepada 3 orang tersangka dan juga sudah ada surat penghentian penyidikan. Ya kan? Kalau berkaitan dengan hukum acara pidana yang lama dikaitkan dengan Perpol nomor 8 tahun 2021, surat perintah penghentian penyidikan itu demi hukum berarti laporan polisi tersebut sudah dihentikan penyidikannya. Nah, laporan polisi tersebut itu menyebut ada 8 tersangka
Jadi jangankan 3 tersangka, 1 tersangka saja yang di SP3 karena restoratif justice dihentikan penyidikan demi hukum, berarti laporan tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Nah, kalau laporan polisi dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, ya kan, sudah dihentikan, kemudian berkas perkara masih jalan, sering saya katakan gini, itu sama dengan kendaraan berjalan di jalan raya tanpa plat nomor, tanpa STNK, ya, tanpa BPKB. Nah, nanti Nggak ada dasar hukum. iya, nanti di jalan yang nangkep siapa nih? Yang nangkep ya masyarakat satu, kemudian ada Kompolnas mungkin, ada Komisi Kejaksaan, ada Komisi Yudisial. Jadi sekali lagi, bagaimana penegakan hukum di Indonesia? Katakanlah menjelang 2045 katanya tahun emas. Kalau penegakan hukumnya masih seperti yang sebelum hukum acara pidana baru Undang-Undang 20 tahun 2025 ini lahir atau diundangkan, berarti ini masih sama dengan undang-undang sebelum tahun 8 atau 8 tahun Undang-Undang nomor 8 tahun 81. Ya. Jadi di sini masyarakat harus menyadari lah, ya. Kalau peraturan-peraturan jaksa agung yang lama berkas 3 kali katakan kembali lagi ke polisi, ke penyidik dan kembali ke jaksa, itu sebenarnya SPDP semua sudah dilimpahkan dan tidak mungkin lagi akan dilakukan pemberkasan baru. Karena kalau SPDP sudah dikembalikan, berarti muncul, kalau mau dipaksakan muncul SPDP baru. Nah, dalam pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 memang ini lebih fleksibel. Ya. Berkas bisa kembali sampai 3 kali, kemudian SPDP dan berkas perkara dikembalikan kepada penyidik. Ya. Nah, tapi setelah itu diarahkan agar diterbitkan SPDP baru. Nah, mekanisme SPDP baru tadi bagaimana dengan administrasi penyidikan yang lain? Ya. Apakah harus diulang ataukah tetap digunakan? Bagaimana dengan berkas perkara yang pernah diajukan terakhir yang ketiga kali waktu itu? Nah, ini polanya bagaimana? Karena petunjuknya tidak bisa dilengkapi. Jadi menurut saya ini harusnya segera digelar saja antara pihak kejaksaan dengan penyidik, dihadirkan beberapa ahli, mungkin penasihat hukum di situ juga dihadirkan kalau memang diizinkan ya, untuk bisa menilai perkara ini. Ya. Tapi menurut saya pribadi sebagai mantan penyidik, setiap berkas perkara yang sudah dihentikan penyidikannya sesuai dengan hukum acara pidana di situ, ya kan, itu tidak bisa akan dimajukan lagi atau dilimpahkan ke kejaksaan, ya, karena itu menyalahi aturan yang ada. Sudah dihentikan, diajukan. Ya, ini dasarnya apa nggak ada? Ya. Jadi sekali lagi saya meyakini bahwa P21 ini tidak akan bisa diterbitkan oleh kejaksaan. Tapi kalau dipaksakan terbit, ya, saya tetap bertahan bahwa hal ini berarti ada sesuatu yang perlu dijawab suatu saat oleh pihak penyidik maupun penuntut umum. Ya. Jangan sampai korban yang pernah diproses dengan dugaan katakan pencemaran nama baik atau fitnah terhadap Pak Jokowi dengan dugaan ijazah palsu, ya. Sudah 2 orang, Bambang Tri dan Gus Nur, akan memakan korban lagi dan korban-korban berikutnya. Ya, jadi saya berharap profesionalisme para penegak hukum ini benar-benar ditegakkan, dan saya berharap sekali lagi jangan sampai ada korban-korban kriminalisasi karena hanya ketakutan kepada mantan presiden kita yang ke-7 yaitu Pak Jokowi. Itu saja, terima kasih. Baik. Ya. Teman-teman sekalian, termasuk media dan juga teman YouTuber, sekaligus saya jelaskan bahwa kehadiran Pak Al-Katiri di sini juga mewakili dari TPDT, Tim Pembela Dr. Tifa, dan kehadiran Pak Abdul Ghafur Sangaji di sini juga mewakili saya sekaligus klaster satunya, ya, artinya mewakili Bu Kurnia Triroyani, mewakili juga Mas Rostaf Effendi dan juga Pak Rizal Fadila. Jadi kita bersatu untuk menjawab kepada publik bahwa tim ini tidak terpecah belah, tim ini tetap satu kesatuan, dan juga kami mengatasnamakan semua pejuang yang sekarang masih ada dan tetap terus berjuang demi tegaknya kebenaran dan pembongkaran ijazah 99 palsu yang ada. Saya berikan kesempatan dulu untuk Pak Al-Katiri, silakan. Ya. Terima kasih.
Ya, ya. Perkara ini adalah perkara terbesar selama ada penegakan hukum di Indonesia. Bahkan perkara ini bukan hanya nasional tapi global. Jadi seluruh dunia, Pak. Ada beberapa wartawan dari luar negeri juga mempertanyakan. Siap. Kemungkinan kalau terjadi persidangan mereka akan hadir. Ya. Jadi ini adalah satu marwah sebenarnya, ya kan? Marwah daripada Jokowi yang dipertaruhkan. Kalau memang ini dipersidangkan. Jadi bukan kami. Kalau kami nothing tulus ya, jujur. Satu hal lagi, kenapa agak heran kami sebagai lawyer yang berpengalaman, kami juga melihat due process of law yang ada selama ini itu kacau balau. Saling tabrakan, saling dilanggar. Bayangkan ada sprindik sudah keluar, dikeluarin lagi. Namanya sprindik itu kan surat perintah penyidikan. Namanya perintah itu di awal, nggak ada perintah di tengah, gitu loh. Itu jelas. Nah, kenapa demikian? Biasanya kalau ada surat perintah penyidikan itu ada pasal-pasal baru yang dimunculkan. Kalau pasal baru dimunculkan terus pasal lama kemana, kan begitu, ya kan? Faktanya ada pasal-pasal lama yang dicabut, 27A dan sebagainya. Karena memang itu dilema. Walaupun ada 709, ingat ya, bukti yang dipunyai itu 17 macam. Salah satunya bukti surat. Bukti surat itu 709. Saya katakan berkali-kali ini bukan suatu kekuatan tapi bahkan kelemahan. Karena dengan banyaknya itu menunjukkan akan banyak sesuatu istilahnya keanehan-keanehan atau sesuatu yang tidak wajar pasti. Karena ijazah itu gak tiba-tiba muncul, ada proses dari mulai pendaftaran dan sebagainya. Makanya kami juga minta pertanggungjawaban dari orang-orang yang menyampaikan bukti-bukti surat itu. Satu persatu kami minta dihadirkan. Dan saya yakin, ya kan, ada beberapa orang itu ada mekanisme jika dalam penyidikan itu disumpah, berarti mereka tidak dihadirkan. Jadi hanya dibacakan oleh jaksa. Itu pun ada alasan. Seolah-olah orangnya di luar negeri, nggak bisa kembali atau sakit. Kalau nantinya dari 130 orang itu banyak yang menggunakan sumpah sehingga tidak disampaikan, hanya dibacakan oleh jaksa, kami akan keberatan. Karena pasti ada sesuatu yang tidak wajar di situ. Makanya kemarin aja kami juga sodorin waktu Resmond masih di pihak kita, kan saya dampingi. Pertama kali mendampingi Resmond itu saya. Dan itu diajukan surat sumpah. Saya bilang jangan. Hanya Anda nanti hanya ditahan, Anda tidak dikeluarin, Anda dibacakan oleh jaksa. Jadi Anda yang waktu itu kami masih husnudon ya waktu itu ya, masih berpikir baik. Itu. Kemudian saya berkali-kali katakan nampaknya penegakan hukum saat ini adalah penegakan hukum dengan melanggar hukum. Banyak ketentuan dilanggar. Jadi kita ini Pak, lawyer-lawyer nanti, makanya jaksa harus berhati-hati. Karena Anda akan berhadapan dengan orang yang memahami secara komprehensif dari hulu ke hilir. Kalau mereka itu separuh-separuh. Kepolisian sampai penyidikan selesai. Kemudian jaksa pun sampai pelimpahan ke pengadilan selesai. Berarti mereka itu taunya hanya sebagian-sebagian, partisi saja. Tapi kami lawyer dari awal pelaporan sampai akhir nanti bahkan sampai Mahkamah Agung kami tetap mengikuti. Dari apakah mereka siap untuk berhadapan dengan kami? Oleh sebab itu saya minta teman-teman JPU juga harus mempertimbangkan kembali kalau memang mau P21-kan. Jangan mau blunder, jangan mau dibikin bumper. Karena mereka yang akan berhadapan dengan kami. Jujur, kami sebagai lawyer senang sekali dengan adanya persidangan. Karena ini yang kami tunggu. Karena apa? Kami akan ungkap segalanya. Kami akan tanyakan 130 orang itu satu persatu. Apa argumentasi mereka menjadi saksi? Dokumen-dokumen itu akan kami konfirmasikan ke Jokowi sebagai pelapor. 709 itu. Apa bukti ini? Apa tujuannya? Dibuat apa? Apa hubungannya dengan Anda? Jadi tidak sembarangan. Selama ini kami terdiam, memang kami secara hukum tidak boleh berbicara. Hanya mendampingi. Tapi nanti pada waktu persidangan kami yang aktif. Bahkan prinsipal sendiri mungkin hanya sedikit diberi kesempatan bertanya.
Tapi kami lawyer dengan jumlah besar, mungkin ada puluhan, akan bisa dikatakan akan kalau istilah kasarnya menguliti lah. Itu terlalu kasar ya. Kami akan tanya detail secara profesional dengan pengalaman kami bersidang. Dan lawyer-lawyer kami ini yang tahu ini die hard semua. Bukan lawyer-lawyer kaleng-kaleng. Lawyer-lawyer yang sering menangani orang yang diduga teroris, diduga ya. Orang yang diduga makar. Dan banyak. Mungkin Anda pernah ngikuti dulu namanya penggal Jokowi itu kan. Itu bebas murni kan. Bukan hanya surat loh yang penggal Jokowi. Bebas murni atas pembelaan kami. Oleh sebab itu, JPU harus mempertimbangkan. Kami yakin JPU kenapa lama ini itu bukan karena bukti dan saksi yang banyak, tapi unsur deliknya tidak kena. Pasal demi pasal kalau kita perinci tidak bisa dikenakan pada klien kami. Makanya ayo kita dialog, kita diskusi. Kalau perlu makanya kami minta mediasi dari Komisi 3 DPR. Sampai sekarang ini sudah 5 kali kami kirim surat ke DPR, ke Komisi 3. Tapi tidak bahkan ada kasus 1 orang dibahas di Komisi 3. Sedangkan ini nasional. Seluruh Indonesia. Semua membicarakan soal ini. Ya kan? Tetapi tidak mau, mereka tidak mau mengundang kami. Kami sudah berkali-kali minta gelar pendapat ya. Iya. RPDU, rapat dengar pendapat ya. Udah berkali-kali. Sebenarnya ini bisa diselesaikan oleh DPR. Memang fungsi dan peranan mereka adalah untuk mengkontrol lembaga-lembaga negara ini. Dan ada 3 posisi ya di dalam penegakan hukum itu, kepolisian, kejaksaan dan advokat. Dan advokat ini bukan swasta. Kami di bawah undang-undang. Kami juga di bawah Mahkamah Agung. Ya kan? Cuma bedanya kami di luar sistem, 2 penegak hukum yang lainnya di dalam sistem. Mereka berpangkat, kami tidak. Seandainya kami berpangkat, banyak dari kami ini bintang 3 udah. Seandainya berpangkat. Oleh sebab itu kami bukan mengancam dan sebagainya, kami mengingatkan. Karena baik polisi maupun jaksa itu bukan lawan, tapi mitra untuk penegakan hukum. Banyak due process of law dilanggar di sini. Nah, itu. Kemarin beberapa orang mengaku lawyer Jokowi, tim lawyer bukan mengaku artinya sebagai penasihat hukum bukan kuasa hukum. Tim hukum yang mana tidak ada satupun lawyernya Jokowi di sana. Jadi mereka berhalusinasi sendiri gitu loh. Berbicara ada mengancam, bahkan akan anarkis dan sebagainya. Aneh gitu. Bahkan saya perintahkan, emang siapa dia? Memerintahkan jaksa, memerintahkan kepolisian. Emang siapa dia? Dan yang lucu lagi, mereka sering sowan ke kepolisian untuk minta polisian untuk P21 kan. Padahal ini sudah di tangan jaksa. Dan satu hal lagi, ya sprindik yang dikeluarkan yang terakhir itu posisi sudah pelimpahan. Sudah kewenangan jaksa, JPU. Polisi sudah tidak boleh berinisiatif. Semua yang dilakukan oleh polisi setelah pelimpahan itu atas petunjuk jaksa. Apakah sprindik itu atas petunjuk jaksa? Itu kami pertanyakan. Kalau emang berarti jaksa juga melanggar hukum. Sprindik itu. Ingat, polisi tidak boleh berinisiatif setelah pelimpahan itu. Terima kasih. Terlalu panjang kalau perlu dialog sendiri ini. Terima kasih. Baik. Iya, terima kasih. Sebelum Pak Mas Abdul Ghafur Sahaji, ini ada tambahan sedikit dari Pak Komjen Nasional karena nanti Mas Ghafur akan kita minta untuk menjelaskan dengan detail apa arti SP3 ya, apa arti P21, mohon maaf, apa arti P21. Silakan Pak Ugro. Jadi terima kasih, saya nambahkan Pak Al-Katiri tadi ya. Saksi yang disumpah itu sebetulnya sesuai hukum acara pidana itu hanya dalam sidang pengadilan. Jadi dalam penyidikan itu sebenarnya tidak dilarang ya. Tapi tidak diprioritaskan untuk saksi disumpah. Saksi bisa disumpah dalam tingkat penyidikan itu. Yang pertama diduga dia umurnya tidak panjang, mungkin akan meninggal dunia, ya kan? Itu. Yang kedua, saksi tersebut rumahnya
Jauh sekali. terlalu sangat jauh, bukan sangat jauh nih. Terlalu amat sangat jauh. Ya, Atau setelah BAP dia keluar negeri gitu kali. ya, situ. Jadi kalau misalnya di Jawa kan nggak tahu jauh nih. Iya, iya, iya. Nah, kemudian yang ketiga Akhir. berkaitan dengan kepentingan negara di situ. Nah, jadi ada beberapa hal yang disampaikan. Jadi tidak setiap saksi boleh disumpah seperti itu. Baik. Ya, jadi pasal 160 itu KUHP yang lama Undang-Undang 81 Ya. itu mengartikan seperti itu. Jadi sekali lagi tidak sembarangan karena ada berapa? 709 Ya, dan itu 120 sekian. surat, Kalau tapi saksi ada surat. 17. Ya. 17 item, Item, tapi ya. yang surat 17. Ya, jadi memang cukup berat di situ untuk membuktikan ya. Ya. Itu saja tambahan dari Siap. Mas. Terima kasih rekan-rekan media dan juga YouTuber dan podcaster yang ada. Ini ada yang sangat penting karena kita ingin menyampaikan informasi yang sangat-sangat A1, yaitu tentang bentuk daripada surat P21. Jadi kalau ada P21 yang kita berani pastikan kalau nanti itu sudah ada hitam di atas putih atau harus ada tercetaknya seperti ini. Nah, untuk menjelaskan ini saya akan minta Mas Abdul Ghafur Sangaji yang sangat detail bisa menjelaskan apa arti P21 sekaligus kenapa kami yakin bahwa saat ini sebenarnya lembar seperti ini belum ada dan karena belum ada kepastian kapan pelimpahannya. Silahkan Mas Ghafur Sangaji. Baik, makasih Mas Sekaligus Roy. kalau ada info yang lain. Ya, makasih Mas Roy. Ya, Izin Pak Ugro dan Pak Alkatiri. ya. Jadi ini bermula dari tanggal 2 bulan Juni, Ya. beberapa hari yang lalu, Dirkrimum menyampaikan satu informasi sebetulnya dalam konteks perkara lain. Ya. Ya, beliau menyampaikan sebenarnya dua hal. Yang pertama adalah berdasarkan informasi dari jaksa bahwa tidak ada lagi kewajiban untuk melakukan pemenuhan terhadap petunjuk P19 berkas perkara, dan yang kedua mereka sedang menyiapkan koordinasi untuk penyerahan tersangka dan barang bukti. Ini kemudian diterjemahkan oleh media-media dan kemudian oleh para termul-termul itu bahwa ini sudah fix P21. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Dirkrimum itu belum memberikan kepastian hukum terkait dengan status berkas perkara. Saya sampaikan sekali lagi Mas Roy, Ya. yang disampaikan Dirkrimum itu belum memberikan kepastian hukum terkait dengan kedudukan berkas perkara. Ya. Kenapa? Karena untuk menyatakan berkas perkara tindak pidana dinyatakan lengkap berdasarkan pasal 138, 139 dan 140 KUHP yang lama, karena itu mereka yang pakai Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, maka harus dikeluarkan yang namanya P21. Ya. Jadi P21 ini adalah satu kode surat yang dimiliki oleh pihak kejaksaan yang intinya di dalamnya menyatakan berkas perkara atas nama seorang tersangka itu telah lengkap. Kemudian yang kedua ada tanggal keluarnya P21. Kemudian yang ketiga ada nomor daripada P21 tersebut. Dan yang ketiga adalah Ini pelimpahan. pelimpahan selanjutnya atau yang kita sebut tahap 2. Para termul-termul itu mengglorifikasi pernyataannya Dirkrimum karena mereka mengatakan bahwa di dalam KUHP kan tidak diatur P21. Sehingga di mana rujukannya P21 itu gitu. Gini. P21 itu tidak diatur memang dalam KUHP. Kodenya yang sekarang ditunjukkan oleh Mas Roy ini yang di sebelah kanan ini ada P21, ini memang tidak ada di dalam KUHP. Ini hanyalah satu kode surat. Ya. Tetapi dia punya nilai hukum. Betul. Jadi bukan hanya P dan strip 21 terus hanya simbol gitu loh. Tetapi itu punya satu nilai hukum yang sangat penting di dalam proses penegakan hukum. Yaitu apa? Yaitu Contoh, ini contoh. ini contoh ya, ini saya ambil contoh. Ini contoh. Ini contoh P21 yang dimiliki oleh tersangka-tersangka lain. Saya sebut saja lah milik klien saya Mas Roy. Ya. Ya, tapi saya juga sudah minta izin kepada klien saya. Ini kita blur. Ya, dan ini kita blur, tidak ada data dan kejaksaan negerinya pun juga tidak kita sampaikan juga ya. Ini hanya untuk menunjukkan kepada publik supaya jangan ada penyesatan informasi. Yes. Karena ini penegakan hukum soalnya. Ini bukan ruang gosip, tapi ini ruang kepastian hukum. Ya. P21 ini memang tidak diatur dalam KUHP, tetapi diatur oleh hukum acara turunan, yaitu peraturan Jaksa Agung terkait dengan
penomoran penanganan perkara tindak pidana. Ya. Jadi peraturan Jaksa Agung itu adalah bagian integral dari hukum acara pidana. Sehingga kalau kita ingin membaca hukum acara pidana ya jangan baca KUHP doang. Kalau Anda baca KUHP doang akhirnya Anda tersesat. Istilah P21 tidak ditemukan dalam KUHP tetapi ditemukan dalam hukum acara pidana turunan yaitu peraturan Jaksa Agung. Jadi ada 3 lembaga penegak hukum di Indonesia ini yang kemudian menerjemahkan hukum acara pidana, Mas Roy, Ya. dalam bentuk aturan-aturan turunan. Di internal kepolisian ada namanya Perpol, di kejaksaan ada namanya Perja atau peraturan Jaksa Agung, Ya. kemudian di Mahkamah Agung ada namanya Perma Ya. atau peraturan Mahkamah Agung. Dan semuanya itu adalah bagian daripada hukum acara pidana. Jadi jangan sepotong-potong, jangan dipenggal-penggal. Kalau dipenggal-penggal akhirnya salah memahami hukum. Jadi P21 itu adalah bukti suatu perkara telah dinyatakan lengkap. Ya. Kalau belum ada P21, bagaimana status berkas perkaranya? Ya belum bisa dinyatakan lengkap secara formil hukum. Kalau ada pernyataan-pernyataan informal, berarti itu bukan P21. Karena P21 basisnya adalah pada selembar kertas administratif. Ya. Jadi jangan berdasarkan informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. 14 Oke. hari. Ada lagi informasi yang disampaikan Pak Dirkrimum bahwa sudah dikoordinasikan untuk penyerahan tersangka. Kenapa kami dari awal menyatakan bahwa secara legal formal, saya katakan sekali lagi, bukan secara sosiologis, tapi secara legal formal, P21 itu sebetulnya belum diterbitkan oleh pihak kejaksaan. Kenapa? Karena begitu diterbitkan P21, maka ada 2 kepastian hukum di situ. Yang pertama, berkas dinyatakan lengkap, dan yang kedua sudah disebutkan oleh kejaksaan, yaitu jaksa peneliti bahwa penyerahan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti itu sudah ditentukan juga dalam surat P21, format yang terbaru dimiliki oleh kejaksaan. Ini adalah format P21 terbaru hasil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2026. Ketika kejaksaan menyatakan suatu berkas perkara lengkap, maka dia harus dulu terbitkan P21 dan di dalam P21 ada 2 kepastian hukum. Berkas atas nama tersangka dinyatakan lengkap dan yang kedua sudah ditentukan kapan tersangka akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Ini yang kita belum mendapatkan kepastian. Karena informasi-informasi ini kan sifatnya masih tafsiran-tafsiran. Ya. Dan saya ingin katakan terakhir Mas Roy. Ya. Kalau kita lihat perjalanan berkas perkara ini Mas Roy, ini menarik ini. Banyak sekali pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pelanggaran hukumnya adalah pada hukum acara. Hukum acara adalah hukum yang mengatur prosedur tata cara penanganan perkara pidana supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi aparat penegak hukum itu sudah dibuat sedemikian ketat aturan oleh negara supaya kewenangan yang dimiliki dan diberikan oleh undang-undang itu tidak salah penyalahgunaan, ya tidak salah digunakan. Katanya kan akan ada surprise, tapi tanggal 2 Juni kemarin kami melihat belum ada surprise. Sehingga apa yang pernah disampaikan oleh Kombes Pak Budi bahwa akan ada surprise di akhir bulan Mei kalau nggak di awal bulan Juni, itu ternyata belum ada surprise. Tetapi diterjemahkan oleh para termul-termul dan kemudian mungkin juga ada barangkali media-media yang mungkin saya pikir paham juga karena saya pikir wajar juga karena mungkin mereka belum paham hukum gitu ya. Itu ternyata tidak ada satupun informasi yang surprise. Kalau kita lihat perjalanan berkas perkara ini sebenarnya kalau menurut hukum Mas Roy, perkara ini sudah gugur secara administrasi hukum. Administrasi loh ya, saya tidak bicara pada pembuktian 120 saksi, 700 lebih barang bukti, ya, kemudian ada 20 sampai 30 ahli, saya tidak bicara di situ, tapi saya bicara dari sisi aspek formil. Perkara ini sudah tidak layak lagi untuk dilanjutkan ke persidangan. Kenapa? Karena sudah melanggar ketentuan-ketentuan hukum acara pidana. Yang paling fatal adalah Mas Roy, perjalanan berkas perkara. Ketika tanggal 13 Januari, setelah penetapan tersangka tanggal 7 November, itu berkas pertama kali dikirimkan ke kejaksaan. Mas Roy ya. Kemudian tanggal 20 Januari keluar P18. Tanggal 26 Januari keluar P19.
Dan setelah Rismond melakukan RJ dan mendapatkan SP3, berkas perkara dikirimkan tanggal 17 April. Kalau kita hitung dari tanggal 17 April sampai kemudian sampai tanggal 2 Juni, itu berarti perjalanannya adalah sudah 46 hari. Sementara berdasarkan ketentuan undang-undang dan pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026, penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk P19 itu hanya 14 hari. Dan ketika pelanggaran terhadap 14 hari, maka SPDP dan berkas perkaranya harus dikembalikan. Dan ketika itu dikembalikan, berarti perkara tersebut tidak bisa lagi dituntut di persidangan oleh jaksa penuntut umum. Itu artinya secara administrasi perkara ini telah gugur. Kemudian yang kedua, ini perkara memakan waktu terlalu lama. Ya, ini perkara yang sebenarnya sederhana. Hanya selembar ijazah. Ini bukan perkara pembunuhan yang pembuktiannya rumit. Mungkin di sini ada Pak Ugro ya. Saya ambil 2 contoh perkara terbesar di Republik Indonesia. Yang pertama adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Kadipropam Verdi Sambo, dan itu melibatkan satu persekongkolan jahat dari oknum-oknum internal kepolisian. Sehingga ada juga yang kemudian ditangkap, dijadikan sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana, dan banyak juga yang dipecat secara tidak terhormat. Berapa waktu yang dibutuhkan dalam perkara Verdi Sambo setelah LP dibuka? Hanya 72 hari. Dakwaannya pasal 340 pembunuhan berencana yang rumit. Kemudian kalau kita lihat kasusnya Jessica Kumala Wongso, ya, ini modelnya sama, pembunuhan berencana dengan menggunakan racun cyanida. Itu dari mulai LP dibuka sampai kemudian berkas dinyatakan P21, itu hanya butuh 141 hari. Ya, dan sampai hari ini pembuktiannya masih gelap terhadap perkara ini. Ya, meskipun sudah ada kekuatan hukum yang ingkrah, tapi bagi masyarakat sebagian kan masih tanda tanya besar juga. Coba kita bandingkan dengan perjalanan perkara Pak Joko Widodo. Yang pernah marah, gebrak meja, karena dijanjikan oleh penyidik bahwa hanya waktu dalam 3-4 bulan selesai. Ternyata ini sudah membutuhkan waktu, hari ini sudah kami hitung, 400 hari. Kenapa butuh waktu cukup lama? Kami mencurigai, memang karena bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik Polda Metro Jaya itu bukti-bukti yang prematur. Bukti-bukti yang belum bisa memberikan gambaran secara detail dan komprehensif terkait dengan perkara pidana ini. Sehingga coba kita lihat, dari mulai berkas dikembalikan tanggal 26 Januari sampai kemudian tanggal 2 Juni, kami sudah menghitung kurang lebih 128 hari, Mas Roy. Ini ternyata belum bisa juga di P21 kan oleh jaksa penuntut umum. Kenapa pertanyaannya belum bisa di P21 kan oleh jaksa penuntut umum? Karena dilihat tentu pada kekuatan alat bukti. Ya, karena alat bukti itulah yang akan menimbulkan keyakinan kepada penuntut umum apakah perkara ini dibawa tidak ke pengadilan. Karena beban pembuktian berdasarkan hukum acara pidana, beban pembuktian itu ada di pundak jaksa penuntut umum. Tentu jaksa tidak akan mengambil risiko untuk menuntut suatu perkara pidana yang bukti-buktinya lemah, bukti-buktinya prematur, dan bukti-buktinya terlalu dipaksakan. Makanya kami melihat dari awal, pengumuman penetapan tersangka sejak tanggal 7 November 2025 sampai hari ini, itu sebetulnya penetapan tersangka yang terlalu dipaksakan. Dan terakhir Mas Roy, sudahlah, mari kita menghargai proses hukum acara pidana. Jangan karena ada praktek-praktek yang selama ini melanggar hukum acara, kemudian dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Ini negara hukum, bukan negara kebiasaan. Semua proses penegakan hukum itu berdasarkan kaidah norma yang diatur dalam undang-undang. Bukan berdasarkan mau penegak hukum dan penafsiran yang semau-maunya. Dan praktek-praktek yang selama ini terjadi di masa lampau, sudahlah mari kita tinggalkan gitu. Kita jujur saja, makanya kami melihat dalam perkara ini, kenapa tidak ada transparansi dan akuntabilitas dari penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan pengiriman berkas perkara. Karena kalau mereka buka itu, kami tentu akan melihat di mana cacat formil yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sehingga sampai hari ini mereka belum berani untuk menyampaikan detail bagaimana proses P21 itu berlangsung. Makanya kami yakin ini belum P21 secara legal formal, bukan berdasarkan omongan. Makasih Mas Roy. Baik, terima kasih rekan-rekan media dan juga YouTuber. Ada satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan, tapi ini penting juga, dan ini mungkin akan membuat orang yang saya sebut nanti akan terkaget-kaget dan kembali
ke dalam tanah menjadi zombie ya. Jadi saya terus terang tersenyum ketika ada zombie ya. Zombie itu artinya orang yang memang pernah hidup kemudian nggak ada terus hidup lagi. Kenapa? Karena dia pernah membuat atau dibuatkan surat kematian dan kemudian yang membuatkan tuh orang terdekatnya, tapi ternyata orangnya masih ada. Dan ternyata tiba-tiba hidup lagi. Siapa dia? Dia adalah Dr. Eng Resmond Hasiolan Sianipar M. Eng yang barusan kemarin secara mendadak muncul di media lagi ya, di YouTube lagi. Dan dia ini lucunya, saya kalau meminjam istilahnya Mas Rocky Gerung, piciknya ya, malah mau-maunya ya memberi atau mengulas atau diberi masukan sebuah kasus yang sebenarnya sudah lama inkrah. Saya sebut saja itu kasus Panci ya gitu. Saya ketawa bener. Karena orang-orang sudah tidak ada yang mau membahas kasus secara detail, mungkin hanya tinggal mungkin bilang Ponca Panci tapi nggak ngerti artinya. Lah dia malah membuka sebuah pemberitaan tahun 2018. Sudah 6 tahun yang 8 tahun yang lalu. Dan menariknya apa? Berita itu sudah inkrah. Jadi sudah ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang waktu itu memutuskan kalau Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diwakili oleh menteri pengganti saya waktu itu yang namanya Imam Nahrawi, ya saya sebenarnya tidak ingin nyebut dia lagi, kasihan. Karena apa? Setelah itu dia kena karma, ya dia masuk tahanan KPK, ya bukan oleh kasus ini tapi oleh kasus lain, ya dan baru saja. Tapi terpaksa ini saya sebut karena gara-gara si Omon ini kemudian mengulas lagi. Dan Kementerian Pemuda Olahraga akhirnya mencabut gugatan ke saya soal kasus itu dan membayar biaya perkara. Artinya persoalan ini sudah selesai di ranah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Clear. Jadi yang namanya dulu ada isu hoax, dan itu isu itu jahat sekali. Karena itu benar-benar suatu fitnah yang dilakukan secara kejam oleh oknum ya, saya bilang oknum. Oknum di bekas kantor saya dan kemudian waktu itu sudah terselesaikan secara elegan di pengadilan. Jadi makanya, Mon, kamu itu nggak usah lagi teriak seperti ini, maling teriak maling ya gitu. Karena dia sendiri sebenarnya tidak lulus doktor dan kemudian malah sekarang mengangkat kembali kasus yang sebenarnya itu sudah inkrah, sudah selesai. Dia mau-maunya ya kemudian malah mengangkat kembali sebuah kasus yang sebenarnya sudah selesai. Dan sebenarnya, nah ini kalau di IU sendiri sudah ada nih riwayatnya ya, itu jejak digital dia yang kemudian dengan translasi dan rotasinya dia tiba belok. Sudah ada pernah kita bahas betul tuh di Rakyat Bersuara dan juga di tayangan-tayangan yang lain. Ijazah palsunya yang beda kertasnya dengan asli kertas dari Yamaguchi. Nama profesornya yang dia tulis waktu itu profesornya namanya Hiroshi Kato. Padahal Hiroshi Kato itu sudah pensiun. Ya, jadi dia tulis orang yang sudah pensiun. Nah, inti katanya ya bahkan dia mengatakan waktu itu ada paten, tapi katanya patennya kemudian ditolak ya. Jadi intinya teman-teman semua ya, saya senyum saja tapi tidak hanya senyum. Atas saran dari para kuasa hukum yang ada di sini ya, Resmond ya, dan juga orang yang tadi salah satunya disebut oleh Pak Al-Katiri ya gitu, teriak-teriakan mengancam-ngancam kejaksaan, bahkan menyebut copot Aspidum. Itu hari Senin minggu depan kita sudah mempertimbangkan untuk dilakukan proses hukum ya. Jadi itu jawaban tegas dari kami ya. Dan bagi saudara Dr. Eng Resmond Hasiolan Sianipar ya, lihat saja ya apa yang terjadi dengan kau ini ya. Kau sudah tidak lulus dan kemudian kau menjadi zombie. Itu press conference dari kami pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh media yang hadir dan para YouTuber. Dua intinya, P21 sebenarnya belum ada bukti tertulisnya. Kemudian ada beberapa langkah yang dilakukan. Tadi Pak Al-Katiri sudah menyampaikan, Pak Gubernur, dan saran yang sangat bijak tadi dari Pak Komjen Polisi Purnawan Ugrasena. Sekaligus kepada dokter palsu, ya zombie, Eng, ya itu ya. Tunggu saja karena justru Anda malah mau-maunya ya bikin buku pesanan, itu memalukan peneliti di Indonesia ya, sama seperti peneliti kita yang dipermalukan di luar negeri karena ternyata itu adalah penelitiannya palsu. Ini lebih memalukan lagi kamu, Mon.
Ya, kamu nerima pesanan, bahkan bukunya itu harus dikonsultasikan judulnya, ya, atau dikonsultasikan sampulnya ke Solo. Ini apa-apaan? Peneliti Indonesia kalau seperti kamu ini habis nanti. Orang-orang malah akan mencibir semua ya. Peneliti kok terimanya pesanan. Emang beli tahu, ya bisa pesen. Ya itu peneliti kok dianggap kayak tahu. Ya kalau tahu itu kalau kamu tahu apa enggak, nah itu bagus namanya. Tapi kalau ini peneliti tahu, itu adalah repot. Saya kira gitu, Pak Ugro, Pak Alkatiri dan juga Mas Abdul Ghafur ya. Kita akhiri press conference kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh media yang hadir dan juga teman-teman YouTuber. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, apa? Mungkin ini ke Mas Roy kalau bisa jawab. Atau Pak Ugro atau Mas Ghafur atau Pak Alkatiri. Iya, silakan. P21 yang disampaikan di Krim kemarin kan Mas bilang nada-nada ya. Bukan ada, belum ada buktinya. Belum ada bukti legal formal. Ada sesuatu yang mendesak atau ada yang memerintahkan atau ada yang menekan gitu. Ya. Mas Roy bisa jawab. Terus yang kedua Pak Ugro mungkin atau P21. Ya. Apa bisa dibilang yang disampaikan Pak Dirkrimum ini penyebaran berita bohong Pak? Karena P21 belum Oke, disebutkan gitu ya. baik. Belum kelihatan wujudnya. Ya. Terus apakah bisa diambil tindakan hukum begitu Pak Ya, ke oke. Pak Dirkrimum Ya. atau Polda gitu langkah Ya. yang bisa diambil? Saya awali ya. Saya secara pribadi kasihan. Saya tetap salut kepada kepolisian, kepada Pak Dirkrim ya, Pak Iman Imanuddin dan juga Pak Kombes Budi. Tapi saya kasihan kepada beliau-beliau ini. Karena kemarin itu sebenarnya bukan pada waktunya yang tepat. Tapi kemudian tiba-tiba ada pancingan pertanyaan. Dan itu sekali lagi itu bukan pada press conference yang sebenarnya. Itu adalah press conference untuk urusan travel, pembuktian ada pra pengadilan dan juga ada soal kasus penganiayaan. Tapi tiba-tiba ada pertanyaan dan pertanyaan itu bukan dari media mainstream. Pertanyaan itu dari seorang wartawati infotainment. Saya tahu sebenarnya orangnya siapa. Tiba-tiba nyempil di acara itu. Dan kemudian beliau mau nggak mau jawab. Jadi menurut saya tidak menyalahkan personal dari Pak Krim ya, Pak Iman dan juga Pak Kombes Budi ya. Saya justru menyalahkan termul-termul yang malah mengglorifikasi itu dan memaksa, bahkan kemudian membuat press conference padahal mereka sama sekali tidak punya legal standing ya. Bahkan ada mak lampir segala itu yang ikutkan nangis mewek di acara itu ya. Itu bahkan ada yang marah-marah dan dia bukan lawyer, marah-marah bakar kantor Kajati. Ada itu rekamannya itu. Ya bakar kantor. Itu kan jahat banget. Ada yang bilang copot itu. Itu kalau pendapat dari saya. Mungkin Pak Ugro ada pendapat Pak Ugro dulu. Ya, monggo sebagai itu junior-juniornya Pak kasihan boleh gitu. Ya. Ya, jadi pernyataan P21 tidak pernah disampaikan oleh Pak Dirkrim Polda Metro Jaya. Iya. Jadi hanya menyampaikan bahwa menurut penjelasan jaksa hasil koordinasi tidak perlu lagi melengkapi berkas perkara. Ya kan? Nah, kita tidak bisa menilai bahwa dia Dirkrim menyebarkan berita bohong juga tidak bisa. Karena tidak menjelaskan secara eksplisit P21. Ya kan? Nah, tapi kalau kita lihat bahwa dalam pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 tanggal 2 Januari 2026. Ini hampir bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Ya kan? Nah, di situ jelaskan masalah berkas perkara walaupun dikatakan P21 itu kalau nanti di pihak kejaksaan masih memerlukan pemeriksaan tambahan, ya akan dilakukan pemeriksaan tambahan. Ya kan? Jadi sekarang lebih fleksibel melihat perkara tidak terlalu kaku seperti hukum acara pidana yang lama. Ya kan di situ. Jadi mari kita tunggu yang sebenar-benarnya apa yang akan dilakukan pihak jaksa peneliti ya terhadap berkas perkara tersebut. Jadi nggak usah seandainya ini P21 atau tidak seandainya P21 kita nggak usah bicarakan karena itu nanti tidak akan ketemu titik akhirnya. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau dikaitkan dengan penyebaran berita bohong, saya tidak berani pastikan bahwa itu pun belum tentu itu berita bohong seperti apa ya. Silakan Pak Alkatiri. Ya. Terakhir nanti Mas Ghafur. Sedikit saya tambahkan. Ya. Sebenarnya kalau kita dengerin secara cermat ya apa yang dikatakan oleh direktur Ya, Krimum ya, itu dia tidak mengatakan P21 bahwa dokumen yang kami sampaikan itu sudah kami lengkapi.
Jadi bukan dari pihak kejaksaan. Dan akan, tetap dikatakan akan. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan P21. Dia tidak mengatakan, jadi dia tidak ada mengatakan berita bohong, memang faktanya begitu. Ya, menurut mereka sudah tidak ada lagi tambahan. Tapi apakah yang dimaksud tidak selesai itu? Ya mungkin diminta KTP, dia kasihkan SIM contohnya. Belum tentu benar. Jadi P21 ini not the end of the world, bukan akhirnya dunia. Bisa aja orang dibebaskan gara-gara ini gitu, gara-gara bukti-bukti yang itu. Kemudian itu diglorialisasi ya oleh ini kelompok-kelompok yang mengakui kelompok lawyer, tim lawyer dan gabungan itu. Ya, mereka bahkan yang disalahkan mereka itu semua lembaga-lembaga itu, baik kepolisian maupun kejaksaan. Itu disalahkan oleh mereka. Bahkan kami meminta untuk diganti, minta jaksa agung untuk mengganti Gaspidum dan sebagainya. Emang siapa dia? Bahkan berapa orang, sebagian besar ada memang satu pelapor, ada lawyer, tapi sebagian besar itu penonton. Biasalah kayak orang nonton bola itu, yang rame kan menonton seolah-olah lebih paham dari pemainnya. Kami sendiri yang di lapangan aja tidak paham. Kepolisian sendiri tidak paham. Jadi mereka seolah-olah paham gitu. Jadi sebenarnya itu adalah satu penyampaian dari kegalauan mereka. Sekarang kan kalau mereka merasa lama dan sebagainya, kenapa mereka nggak laporkan ke Propam? Kan seharusnya mereka maksa kami. Kalau nggak sesuai dengan keinginan pra peradilan, mereka juga kalau mereka melihat ya, kepolisian penyidik itu lama dan sebagainya, kenapa nggak dilaporkan ke Wasidik? Kenapa tidak pakai langkah hukum? Tapi dia menggunakan cuat-cuat di media. Malah kami yang dibalik, seolah-olah kami yang cuat-cuat, mereka diam gitu. Mereka lebih cuat-cuat lagi sebenarnya. Ya kan? Nah, oleh sebab itu saya melihat apa yang dilakukan pertemuan mereka kemarin dengan emosinya dan sebagainya itu adalah ucapan kegalauan. Bahkan sampai mengancam lembaga-lembaga negara itu. Membakar. Ada kata gitu, ya kan? Memprovokasi. Dan beberapa orang nggak jelas gitu penjelasannya. Ya. Oh, ini lakukan. Nah, siapa mereka gitu? Kok sehebat itu? Polisi aja, Kapolri aja nggak memerintahkan, mereka memerintahkan. Nah, menarik, tapi nggak apa-apa lah, biarin mereka main di kolamnya sendiri. Gitu. Terima kasih. Ya, tambahan, oke, Mas. Ya, silakan. Nanti saya tutup lagi. Ya. Jadi kami meyakini bahwa secara legal formal P21 itu bukan dinyatakan dengan lisan, tapi harus dituangkan dalam bentuk surat, sehingga kita belum mendapatkan kepastian terkait dengan itu ya Mas Roy ya. Nanti coba kita akan lihat ke depan. Kalau memang pada akhirnya P21 itu juga keluar, kan kita akan cross check dengan pada tanggal 2 itu apakah memang sudah dikeluarkan apa belum, supaya ada kepastian hukum dan ada kebenaran hukum di situ gitu ya. Mungkin itu Mas Roy yang bisa saya tambahkan. Mas Roy. Ya. Baik, terakhir penutup dari saya teman-teman semua, saya selalu mengimbau daripada ini kemarin sudah saya keluarkan ini, daripada kita bakar-bakar kayak gini kan bahaya. Ya kan, daripada bakar-bakar gini kita berikan ucapan senyuman dan kita kasih bunga.